Terlepas dari risikonya, dia pergi ke rumah suci 7 alam untuk dupa penempa jiwa 7 alam ini. Menurut tebakannya, meski efeknya tidak bagus, setidaknya ada efeknya. Kalaupun beruntung dan langsung bangun, kok tidak ada efeknya sama sekali. Apakah aku membuat penilaian yang salah? Chu Feng mulai meragukan dirinya sendiri, menurut pengamatannya, Dandan membutuhkan harta untuk meningkatkan jiwa dan raganya agar bisa pulih. Namun, dupa penempa jiwa 7 alam sudah menjadi harta karun teratas. Secara khusus, formasi yang diatur oleh Chu Feng mampu memaksimalkan kemanjuran dupa penempa jiwa 7 alam. Dalam hal ini, dupa penempaan jiwa 7 alam tidak berpengaruh sama sekali, yang hanya berarti bahwa Chu Feng telah membuat kesalahan dalam arah pengobatan. Tapi kalau tidak harus diperlakukan seperti ini, lalu bagaimana cara mengobatinya? Chu Feng tidak tahu sama sekali untuk sesaat. Jangan khawatir Dandan, beri aku waktu lagi dan aku pasti akan menyembuhkanmu. Meski kejadian ini menjadi pukulan telak bagi Chu Feng, namun Chu Feng tetap berusaha sekuat tenaga untuk tampil percaya diri di hadapan Dandan. Setelah keluar dari ruang roh dunia, Chu Feng tampak sangat tertekan. Seiring berjalannya waktu, sumsum naga ditempa oleh jiwanya sendiri dan tidak lagi sekeras sebelumnya. Tapi semakin berkurangnya kekuatan kekerasan sumsum naga, semakin aneh perasaan Chu Feng. Adapun yang aneh, Chu Feng tidak tahu dengan jelas. Tapi samar-samar, Chu Feng merasa seperti sedang ditahan. Menurut Long Lin, sumsum naga ini bisa diambil kapan saja. Tapi Chu Feng tidak begitu mempercayai kata-kata Long Lin. Namun yang tidak diketahui Chu Feng adalah bahaya yang dihadapinya jauh lebih dari itu. Chu Feng telah tinggal di area terlarang klan naga totem akhir-akhir ini. Namun, 2 naga non-totem telah tiba di dunia ini. Mereka adalah Daois Xiantian dan Master Roh dari alam bayangan binatang dari Istana Suci Alam ke-7. Pada saat ini, di kehampaan yang sepi, keduanya berdiri berdampingan. Pendeta Tao Xiantian sedang menggerakkan hidungnya di depan area terlarang klan naga totem. Taois Xiantian, apakah kamu benar-benar yakin di mana Chu Feng berada di dalam? Jika aku bisa memastikannya, aku akan bernegosiasi dengan orang-orang dari klan naga totem, kata spiritualis dunia bayangan binatang. Tidak, jangan pergi. Apakah kamu pikir kamu adalah penguasa istana dan klan naga totem akan memberimu wajah ini? Kata Tao Xiantian. Tapi setelah mendengar ini, Beast Shadow World Spiritis menunjukkan ketidaksenangan, beraninya klan naga totem melawan Istana Suci Alam ke-7 kita. Di permukaan, tentu saja dia tidak berani melawanku, tapi dia bisa mencari alasan untuk menolak. Selain itu, Chu Feng mungkin tidak ditangkap oleh seseorang dari klan naga totem. Mungkin anak itu telah mengintai, dan bahkan orang-orang klan naga totem tidak tahu dia ada di sana. Jangan lupa, anak ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Long Chengyu, tuan muda klan naga totem, kata Tao Xiantian. Lalu apa rencanamu? Kita sudah menunggu begitu lama, bisakah kita terus menunggu? Tanya spiritualis dunia bayangan binatang itu. Apa yang terburu-buru? Aku tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Pindao punya firasat bahwa Chu Feng pasti akan keluar. Selama dia keluar, kita bisa menangkapnya, kata Tao Xiantian. Tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia bisa mencium nafas kehidupan Chu Feng dan menilai dari sini bahwa Chu Feng belum ditangkap. Dia juga menyimpulkan dari sini bahwa Chu Feng akan keluar cepat atau lambat. Mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja untuk membuktikan bahwa keputusan Anda benar, sehingga Anda dapat mengklaim kredit dengan lebih baik di masa depan. Saat ini, di area terlarang klan naga totem. Senior, bantu aku. Bantu aku memeriksa untuk melihat apakah skala naga sedang mengamatiku, Chu Feng bertanya pada kilin yang menelan langit. Saat ini,
Chu Feng merasakan tatapan Long Lin berkali-kali, dan dia juga tahu bahwa Long Lin diam-diam mengamatinya. Tapi Long Lin adalah eksistensi di puncak dewa sejati, dan metode yang dia kuasai juga sangat istimewa. Chu Feng tidak dapat menjamin bahwa pelantikannya akan akurat. Saat ini, Chu Feng merasa skala naga sepertinya tidak ada, tetapi dia masih ingin kilin yang menelan langit membantu mengonfirmasi. Apakah ada manfaatnya? Tian-Tian Kilin bertanya. Kamu tidak menginginkan sumsum naga ini lagi? Tanya Chu Feng. Kamu tidak mau mengeluarkannya untuk aku makan, kata Tian-Tian Kilin. Saya bisa mengambil beberapa dan memberikannya kepada Anda untuk dicicipi, kata Chu Feng. Oh benarkah? Setelah mendengar ini, Tian-Tian Kilin tiba-tiba menjadi tertarik, jadi dia berkata, orang itu tidak ada di sini sekarang, mengapa tidak mengeluarkannya sekarang? Bagus. Chu Feng segera menggunakan cara untuk mengambil sebagian sumsum naga. Dia hanya mencoba. Namun upaya ini tidak menjadi masalah, Chu Feng menemukan bahwa sumsum naga tidak dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Hal yang paling aneh bukanlah sumsum naga yang tertanam di dalam jiwanya, melainkan kekuatan luar. Ada kekuatan luar tak kasat mata yang menahan Chu Feng. Kekuatan luar ini tidak akan berdampak besar pada Chu Feng, namun memang dapat mencegah keluarnya sumsum naga dari tubuh Chu Feng. Saya tidak bisa mengeluarkannya, kata Chu Feng. Kalau tidak bisa dikeluarkan, sepertinya ada yang mencurigakan, kata Tian-Tian Kilin. Senior, Anda mendapat banyak informasi, bantu saya menganalisisnya. Chu Feng memberi tahu Tian-Tian Kilin tentang kekuatan eksternal yang dia rasakan. Xiao Fengzi, lihat apakah kamu punya kesempatan untuk melihat wujud sebenarnya dari sisa-sisa naga leluhur, kata Kilin yang menelan langit. Baik, Chu Feng setuju. Sebelumnya, Chu Feng enggan mengusulkan untuk melihat sisa-sisa naga leluhur karena dia takut Kilin yang menelan langit akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun, sisa-sisa naga leluhur sangat penting bagi klan naga totem. Tapi sekarang, saya juga menghadapi dilema, dan dilema ini sangat istimewa, ini adalah semacam kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Oleh karena itu, ia juga merasa bahwa kesulitan saat ini mungkin ada hubungannya dengan sisa-sisa naga leluhur. Long Lin tidak hanya memantau Chu Feng secara diam-diam, tetapi juga mengunjungi Chu Feng secara terbuka setiap hari. Hari ini, selama timbangan naga, Chu Feng mengusulkan agar dia ingin melihat sisa-sisa naga leluhur. Teman kecil Chu Feng, bukannya aku tidak akan membawamu ke sana. Itu adalah sisa-sisa naga leluhur. Ia memiliki formasi garis keturunan khusus. Kamu tidak bisa masuk sama sekali. Jika kamu memaksanya masuk, kamu tidak akan mampu menanggungnya, kata Long Lin. Senior, bukankah aku punya darah naga di tubuhku sekarang? Kata Chu Feng. Tidak, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Teman kecil Chu Feng, tunggu beberapa hari lagi dan anggap saja aku punya motif egois. Setelah kamu mengeluarkan sumsum naganya, aku boleh membiarkanmu mencobanya, tapi sebelum itu, aku sangat takut ada yang tidak beres, kata Long Lin. Itu bagus. Chu Feng melihat bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Long Lin, dia sebenarnya tidak ingin membiarkan dirinya pergi ke sisa-sisa naga leluhur. Percuma dia berbicara terlalu banyak, sebaliknya, semakin banyak dia berbicara, semakin mudah menimbulkan kecurigaan Long Lin. Tapi yang tidak diketahui Chu Feng adalah setelah Long Lin pergi, dia langsung datang ke paviliun awan. Dia mendatangi Long Sue yang sedang tidur dan dengan lembut meraih tangan lama Long Sue. Jelas bahwa wanita di depannya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi Long Lingui adalah penguasa sungai Tianhe, dan matanya dipenuhi dengan cinta ketika dia memandangnya. Suir, cepatlah, kita akan segera berhasil. Mungkin ini kehendak Tuhan.
Aku tidak menyangka bahwa sumsum naga yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh klan naga totem akan berhasil ditempa oleh seorang teman dari alam bawah. Sayang sekali, dia sangat berbakat. Tapi bagimu, itu semua sepadan. Orang baik atau orang jahat, aku tidak peduli dengan nama apapun. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik.